Untuk teman-teman semua kita ada di posisi ini pegang jangan dimatiin ya. Jadi kalau dilihat di sini, ini kita ini garis merah, ini sesar Lembang ya. Ini yang kelihatan datar, ini cekungan Bandung. Jadi Lembang itu memang tinggian di utara Bandung ya. Kenapa Bandung disebut cekungan? Jadi kalau lihat dari sini, Bandung itu emang dikelilingi oleh perbukitan dan gunung api aktif. Mulai di sini ada Tangkuban Perahu gitu ya. Jadi Bandung itu cekungan dikelilingi oleh gunung api dan perbukitan. Ya. Nah, makanya kenapa ini menjadi hal penting untuk kita ketahui sesar Lembang? Karena jarak sesar Lembang dengan kota Bandung dengan kampus ITB itu paling cuma 9 sampai 10 km gitu. Gak jauh-jauh amat gitu ya. Jadi kalau gempa bersumber dari sesar Lembang, pasti kota Bandung ini akan kena kalau gempanya besar. Ya, tadi mungkin Pak Budi menyampaikan bisa sampai 6,5 gitu ya magnitudenya. Nah, tugas teman-teman sipil itu bagaimana kalau terjadi gempa itu infrastruktur itu kan relatif aman gitu. Ya untuk kita sebagai manusia yang hidup di situ berarti kan lebih aman. Nah, jadi kenapa kita harus mengetahui ini? Oke, kita awali dari sini nih. Karena di sini kita belajar geologi relatif geologi umumnya. Jadi ini kalau ini sesar Lembang, ini yang garis merah, ya. Ini kan ada warna-warni nih, kuning, ini agak ungu ya, biru. Nah ini adalah jenis batuan kan. Jadi kalau warna biru itu batuannya apa, kalau warna ungu ini batuannya apa, kemudian ini kuning oranye ini batuannya apa. Nah kita ini berada di Gawir Sesar ini, gunung batu ini, dia batuannya masuk ke sini nih, masuk ke yang kuning ini. Yang kuning ini batuannya masuknya di sini sebagai ini ya, yang kuning ini nih, hasil gunung api tua tak terunaikan. Gunung api relatif tua, karena gunung api yang mudanya kan gunung Tangkuban Perahu ya. Nah gunung Tangkuban Perahu itu adalah gunung anak gunung. Dulunya ada gunung Sunda. Gunung Sunda meletus, rata, muncul gunung api baru, namanya Gunung Tangkuban Perahu. Nah makanya kenapa disebut sebagai hasil letusan gunung api tua, karena ini produk dari gunung Sunda, gunung yang lebih tua dari Tangkuban Perahu gitu kan. Nah kemudian kalau kita lihat, kita kan udah belajar batuan ya, ini termasuk batuan beku, sedimen, beku sedimen atau metamorf nih, beku batuan beku ya. Kalau bedanya dengan batuan sedimen apa nih? Batuan beku sama sedimen. Oke, kalau batuan beku beku berarti dia pembekuan. Apa yang dibekukan? Magma. Sedimen, batuan beku hancur. Tadi tapuk, kemudian terbawa erosi sama sungai, diendapkan di laut selatan. Jadilah endapan batuan sedimen. Nah, makanya batuan sedimen itu berlapis karena diendapkan. Datang ke material baru, diendapkan, datang lagi baru, diendapkan lagi, kan? Biasanya berlapis batuan sedimen. Nah, tapi yang menarik di sini batuan baku, tapi kelihatan berlapis kan? Ini nih yang sebelah sini nih. Kelihatan ini? Oh, nggak kelihatan kalau duduk ya? Nah, ini seperti berlapis kan? iya kayak ada garis-garis. Itu bukan bidang lapisan, tapi itu bidang kekar, join. Ya. Jadi kalau ada tubuh batuan, kemudian dia ditekan, dia akan pecah kan? Pecah kecil tanpa menghasilkan pergeseran kita sebut sebagai kekar. Tetapi kalau pecah kemudian dia bergeser, sesar. Ya. Jadi bedanya sesar sama kekar itu sama-sama pecah, tapi tanpa bergeser dia kekar. Tetapi kalau dia bergeser, jadilah sesar. Ya. Dan jangan sampai tidak tahu alamat tersesar, salah jalan gitu kan? Sesar tidak aktif. Tersesar di jalan. Oke ya. Enggak gerak-gerak lagi. Kita ada sekarang di Gawir Sesar. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting buat kita?
Kalau gawir sesar berarti kan, kalau sesar itu berarti kan ada yang bergeser, ya. Kalau ini kita lihat sebagai tebing, yang bergesernya yang mana sih, gitu kan? Kira-kira dari sini yang bergeser yang mana? Nah, sebelum kita jelaskan itu, lihat ini. Ini saya ngambil dari Dam 94. Ini Gunung Tangkuban Perahu sekarang. Ini dari utara sana ya. Kita jalan ke sini, Tangkuban Perahu, kemudian ketemu Sesar Lembang di sini. Kalau kita lihat ini tandanya bergerak turun, ya, bergerak turun. Berarti ini ada batuan yang turun. Kita sebut sebagai sesar apa? Sesar normal. Ya. Nah, ini sesar Lembang ini kalau lihat di sini adalah sebagai sesar normal. Jadi tebing ini adalah bagian yang runcing ini nih. Oh. Ya. Yang nongol ini sedikit. Si tebing ini. Tebing itu. Oke. Di situ. Kita di situ. Nah, terus sisi yang ini mana? Kalau ini yang nongol sini, yang sisi ini mana? Yang di Yang sana. sisi bagian ini. Ini kan? Ke bawah sini ya. Nah, berarti yang ini yang turun. Oh, itu Tangkuban Perahu. Kita ini duduk di apa? Ada tahu hanging wall, footwall? Ya. Kalau yang bergerak turun di dalam sesar normal apa namanya? Hanging wall. Berarti, nah, Ini pelajaranku nih. jadi kalau lihat tadi saya perbesar gitu ya. Ini kan dari Tangkuban Perahu turun, ya. Mau copot. Kemudian ini, nah ini Bandung sana ya. Nah kita tarik ini kan, ini turun. Kan? Nah kita ini sekarang sedang ada di sini, nih. Berdiri di sini, ya. Nah kita lagi menatap tebing Gunung Batu. Kita duduk berdiri di sini berarti apa bagian ini namanya? Hanging Wall. wall. Ini sebagai Footwall. jadi hanging wall itu yang bergerak. Kebalikannya kalau dia ke atas sesar naik, berarti hanging wallnya dia bergerak Ke atas. Kita lihat Nah, Ya, kita lihat footwall. nah ini berarti hanging wall. Ini footwall. Nah, karena ini dulu awal penemuan sebagai hanging wall turun, berarti dia disebut sebagai sesar normal. Tapi penelitian itu, ya, saya sampaikan nih, penelitian itu dengan berubahnya metode, dengan berubahnya data, nggak cukup juga normal. Mungkin Pak Mudik tadi menjelaskan bahwa ini bukan sesar normal, tapi dia sesar mendatar, Ya, strike slip. strike slip. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya boleh jadi nanti ke depan ada penelitian di sini, wah bukan strike slip, bukan normal, naik. Bisa nggak gitu? Bisa. Bisa aja kan? Dengan temuan baru ternyata tebing itu oke di atasnya gini, tetapi kemudian bidangnya itu sebenarnya bukan gini ya. Gini, sekarang kan gini ditariknya. Boleh jadi nanti temuan baru itu sebenarnya bidang sesarnya ke bawah. Berarti yang selatan itu naik. Nah, wah sesar Lembang adalah sesar naik misalkan, karena bidangnya seperti ini. Dengan temuan baru misalkan, ya. Jadi penelitian itu seperti itu. Awalnya 94 itu orang meyakini ini adalah sebagai sesar normal. Tadi seperti yang kita lihat di sini. Ya, sebagai sesar normal. Tetapi hasil penelitian Pak Budik dia sebagai sesar strike slip. Nah, saya waktu itu tesis saya itu sesar Lembang juga. Saya masih mengasumsikan bahwa sesar Lembang ini adalah sebagai sesar normal. Dilihat dari sini. Jadi sepanjang sesar ini saya menemukan namanya sekbon. Nah, sekbon ini 8 rawa. Jadi kalau ada sesar normal turun, bagian turun, kemudian ada sungai dari atas, dia terbendung oleh tebing sungai, kemudian jadilah 8 rawa. Ya. Nah, jadilah sesar normal. Dulu 2007 saya beranggapan seperti itu.
Tapi kemudian pemudik melihat ada sisi lain dari sesar Lembang, adanya sungai yang bergeser. Jadi sungainya dia bergeser ke sini. Nah, gitu kan? Jadi ada offset sungai yang kemudian dia sebut sebagai strike slip, gitu kan? Nah, tapi intinya, penelitian itu akan berkembang seperti itu sesuai dengan metode yang digunakan. Kalau dulu saya cuma ngebor nih. Ngebor ini ada sesar, ada rawa yang ditemukan, berarti sesar Lembang adalah sesar normal. Tetapi kemudian pemudik menemukan hal lain, gitu ya. Dengan data LIDAR, dengan data yang terbaru, kemudian akhirnya disimpulkan bahwa sesar Lembang itu adalah sesar strike slip. Tapi awal terbentuk, kalau lihat sejarahnya, memang sesar Lembang ini adalah sesar normal. Kejadiannya seperti apa? Kejadiannya seperti ini. Ya. Jadi kejadian sesar Lembang awalnya itu, jadi ada Gunung Sunda, ya. Ada Gunung Sunda. Kemudian di sini ada magma. Magma itu kan panas sifatnya. Dia punya terobosan, ya. Nah, ini magma panas. Ada magma yang kemudian dia menerobos juga ke permukaan. Nah, ini misalkan ada endapan, ada bidang lapisan, ya. Bukan endapan, ini batuan-batuan vulkanik bidang lapisan. Kalau magmanya menerobos bidang lapisan, kita kenal sebagai apa namanya? Daik, ya. Nah, ini dia si magmanya itu menerobos bidang lapisan nih. Jadi bidang lapisannya dia horizontal, magmanya menerobos. Nih. Nah, ini kita kenal sebagai daik. Tapi kalau ini ada batuan sedimen, magmanya dia mengalir di sini ini, searah dengan bidangnya, kita sebut sebagai Seal, ya. Nah, ini adalah daik nih. Jadi dia menerobos tegak lurus dari bidang lapisannya. Kemudian dia muncul ke permukaan, ya, muncul di sini. Setelah muncul, karena ada aktivitas di bawah, berarti di sini kan terjadi kolaps akibat magmanya keluar. Ada kolaps, kekosongan ruang di bawah, jadilah tadi sesar ini nih. Jadi di sini kolaps, ada kosongan, akhirnya batuan yang di atas turun, jatuh, ya, jadilah sesar normal Lembang ini. Jadi di sini misalkan, ya, nah di sini kan ini batuannya udah muncul nih. Jadi umur batuan ini lebih tua dari sesar Lembangnya. Jadi batuannya sudah ada, kemudian di sini ada kolaps. Ini saya perbesar gitu ya, perbesar. Jadi si batunya itu kepotong karena di bawahnya kosong. Jadi gini. Nah, akhirnya yang muncul adalah seperti ini yang kita tahu sekarang. Ya, jadi ini batuan andesitnya, ya, yang ini, yang bawah ini adalah bagian hanging wall-nya yang turun. Jadi awalnya adalah dia sebagai sesar normal, ya. Tetapi sekarang tadi temuan pemudik ada beberapa sungai. Awalnya sungainya gini kan, awalnya sungainya gini, kemudian ada sesar. Sungai ini dia bergeser, jadi gini, akibat sesarnya bergeser. Nah, sungainya jadi bergeser ke sini. Yang ini juga sungainya jadi gawang, bergeser ke sini, tembus ke sini. Nah, inilah yang dikenal sebagai offset sungai yang membuktikan bahwa sesar Lembang ini adalah sinistral, strike slip, ya. Tetapi kalau ini sesar Lembang ini dengan bukti ini kelihatan bahwa sesar Lembang ini adalah sesar normal karena ada yang turun. Yang turun adalah posisi hanging wall yang sedang kita duduk di sini, ya. Jadi awalnya memang seperti ini. Kenapa bisa dari normal kemudian berubah menjadi ini? Bumi ini kan sifatnya dia bergerak terus, ya. Kompresi dari selatan subduksi itu akan berpengaruh, energi dari selatan itu kemudian disalurkan ke bagian sesar yang ada di daratan, ya. Itulah yang kemudian perubahan dari tekanan di selatan itu mengakibatkan kompresi di sesar itu juga bisa berubah, gitu kan. Jadi kalau
teman-teman tahu ini Jawa gitu kan, ya. Nah, ini Jawa Tengah misalkan. Di sini sesar Lembang, di sini ada kita kenal sebagai sesar Cimandiri ya. Ya, kemudian di sini ada sesar Baribis namanya. Nah, ini kan ada jalur subduksi nih. Jalur subduksi. Ini kan bergerak 7 cm per tahun. Dia bergerak menekan Jawa. Kalau dia tekanan ini bertemu dengan sesar yang arahnya seperti ini, apa yang akan terjadi kalau tekanannya seperti ini? Jadi kalau ada batuan misalkan gini ya, ditekan dari arah saya, pasti tekanan itu dia akan menyebabkan batuan bergeser gini, gitu kan? Tetapi kalau ini ditekannya dari sini, yang terjadi adalah batuan akan bergeraknya gini kan? Iya. Ya. Iya. Jadi kalau ditekan dari sini akan seperti ini, tapi kalau ditekan dari sini, batuannya akan bergerak gini. Jadilah sesar naik misalkan. Nah ini pun sama. Jadi tekanan dari sini akan menyebabkan sesar yang ada di Jawa Barat itu ada yang naik, ada yang mendatar, ada yang normal, ya. Tergantung dari kompresinya dari arah mana. Nah, jadi kalau posisi kita ada di sini, satu, kita ada di secara topografi memang curam ya. Nah, curamnya ini adalah salah satunya akibat adanya pergerakan sesar tadi ya. Pergerakan sesar sehingga awalnya arusnya daiknya itu dia gini misalkan ya. Nah, kemudian dia akibat ada sesar sehingga menjadi gini. Nah, gitu kan? Ya, tuh ya, akibat ada sesar lembangnya. Jadi inilah yang menyebabkan topografi di sini relatif curam. Yang kedua, penyusun dari tebing Gunung Batu ini adalah batuan beku andesit. Batuan beku itu ada 3 secara garis besar. Dia batuan beku asam, menengah, dan basah. Ya. Nah, yang asam ini kita tahu granit, banyak di Pulau Belitung, Bangka Belitung granit. Kemudian andesit ini adalah batuan yang kita tahu sekarang. Andesit itu paling banyak nih kalau di Jawa. Banyak aktivitas gunung api, banyak gunung api menghasilkan batuan-batuan beku andesit. Fondasi rumah kita itu biasanya banyaknya dari andesit. Kemudian ada basa ini basal ya. Basal ini sifat magmanya biasa relatif lebih cair, lebih encer. Kemudian dia lebih warnanya mafic, namanya hitam gitu ya. Kalau ini kan relatif terang ya. Relatif terang. Ini banyak feldsparnya gitu ya. Apa hubungannya? Berarti batuan ini terbentuk dari aktivitas gunung api yang ada di tengah pulau. Ya, jadi jenis magmanya. Tadi ada yang nanya nih kelompok sebelumnya, Pak, kenapa kita tahu nih batuan ini sumbernya dari gunung api bawah laut, dari gunung api yang di tengah pulau misalkan. Kita punya punya batu ini, kita ambil sampelnya secara megaskopis. Saya biasanya kalau orang geologi ke lapangan cuma ini palu, luk, sama kompas geologi. Jadi cuma ini aja alat perangnya ya. Kalau sekarang anak-anak sekarang kan, saya bawa mahasiswa coba ukur strike depth kan, dia langsung ngeluarin HP kan, tinggal ditempel gini kan. Oh ini Pak, nah, sekarang kan sudah canggih semua. Tapi kalau manualnya itu kita pakai kompas geologi ini ya. Jadi ini yang dari kompas dan palu ini kita bisa menentukan ya. Setelah dibawa ke lab, kita bawa nih sampel batuan ini, sebongkah lah. Di lab kemudian kita sayat batuan itu sampai tipis, sampai di bawah 1 mili. Pokoknya dia tembus cahaya. Dilihat di mikroskop, ketahuan mineralnya. Oh mineralnya itu A, mineralnya B. Kalau A ini berhubungan dengan magma jenis ini. Kalau mineral B berhubungan dengan magma jenis ini. Oh berarti kalau magmanya di sini, gunung apinya di bawah laut atau gunung apinya di darat. Oke ya. Jadi seperti itu. Makanya dari batu ini kita bisa ngobrolnya ngalir ngidul gitu ya. Orang geologi kan seperti itu. Banyak cerita, banyak dongeng.
Beda dengan orang teknik sipil ya, data-data semua angka gitu kan. Ya. Nah, intinya seperti itu. Jadi apa yang kita lihat sekarang, kita bicara 100.000 tahun yang lalu. Ya, kita bicara sekarang tahun recent gitu ya. Bicara sekarang sudah seperti ini. Jadi ini adalah akibat dari pembekuan magma. Oke, itu dulu sampai sini. Ada pertanyaan? Jadi di sini kita sudah satu batuannya tahu, ya. Kemudian secara genesa itu kita juga tahu prosesnya seperti apa, gitu ya. Kemudian, nah ini nih orang teknik sipil kemudian kalau melihat batuan seolah-olah pecah seperti ini, kekar-kekarnya seperti ini, ya. Jadi kekar-kekar seperti ini kan kalau kita menghadapi gunung seperti ini akan dibuat terowongan misalkan. Ini akan menjadi sesuatu yang harus dipikirkan kan, karena pecah ini bisa jadi batuan ini gampang jatuh seperti ini. Ini bisa jadi rockfall ya, karena dia banyak kekarnya. Ya, nah teman-teman teknik sipil itu nanti akan berpikirnya seperti itu. Jadi menghadapi batuan andesit dengan kekarnya banyak, apa yang harus dilakukan? Kalau akan membuat terowongan, apa yang dilakukan kalau dia sebagai jalur bendungan? Nah, misalkan seperti itu, ya. Jadi kemanfaatan kedepannya seperti itu. Apalagi kalau gini, misalkan ini udah batuannya gini, ada di jalur sesar. Jalur sesar itu kan pasti jalur yang paling rawan jika dia bergerak kan. Kita mau bikin hotel di situ. Apa yang harus kita lakukan misalkan gitu kan? Nah, oke, itu harus dipikirkan gitu kan. Ada jalur besar, ada ini gitu. Kok gitu Ya, ada pertanyaan lain? Ayo bertanya nih di belakang. Ini beruntung teman-teman, ini ahli-ahlinya Sesar Lembang ya, dari atas ke bawah. Ayo nih semuanya. Coba ini yang kalian lihat di depan, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, udah dijelasin di belakang. Tapi coba tanya. Ya. Apa implikasi dari kita tahu kalau sesar itu normal atau strike slip? Kalau normal biasanya ya, normal itu hubungannya dengan gaya gravitasi. Jadi kalau gravitasi biasanya suatu benda kalau sudah pecah menurut gravitasi, berarti dia kan sudah relatif stabil posisinya. Ya kalau gravitasi, karena dia ibaratnya di sini kosong langsung diisi, cek, udah kan. Tetapi beda dengan sinistral tadi, strike slip, memungkinkan dia itu masih sangat aktif untuk bergerak. Kalau yang sinistral, makanya gempa-gempa yang sekarang harus menjadi perhatian khusus itu sesar naik, Olympus fault, dan sinistral tadi. Karena anggaplah kalau gravitasi itu gaya normal itu ya udah diam gitu kan. Tetapi kalau strike slip atau sesar naik, nah itu yang akan berpotensi besar jika itu mengalami yang menjadi sumber gempa gitu kan. Ke situ arahnya ya. Misalkan sesar naik itu paling jarang dia menghasilkan gempa, tetapi di saat dia bergerak biasanya kerusakannya lebih parah karena akumulasi energinya besar gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah makanya sesar Lembang ini kan sumber geologi kita itu banyak yang masih beda pandangan juga, karena melihat bahwa sesar Lembang adalah sebagai sesar normal. Artinya kalau sesar normal nggak akan bergerak lagi gitu kan. Kalaupun bergerak dia pasti kecil magnitudenya. Ya kayak ini misalkan di sini. Kita kan kalau anggap dia sebagai sesar normal, ya udah berarti kan diam kan. Untuk bergerak lagi turun itu akan susah lagi, kecuali di bawahnya ada hal lagi yang lain, misalkan kekosongan magma atau apapun gitu kan. Tetapi kalau strike slip, karena dia tidak melihat di bawahnya seperti apa, tekanannya mendatar, ya itu akan suatu waktu akan bergerak gitu. Jadi itulah yang masih jangan terlalu pinggir, takut licin. Takut jadi itu yang juga masih menjadi perdebatan di antara ahli geologi juga gitu ya, terkait dengan sesar Lembang ini ya. Makanya kita kenal di Geraha Puspa. Nah ini nih, bentar. Ini saya penelitian waktu S2 itu
ngebor di Geraha Puspa nih. Geraha Puspa itu perumahan besar di Karongpong sana. Di situ ada guru besar geologi ITB, almarhum Pak Prof. Sukendar Asikit. Sekarang ada bekas dekan Pak Prof. Benjamin Sapi'i, Pak Mino. Rumahnya di Geraha Puspa. Terus kan kalau kita nanya, dia aja orang struktur gitu ya, kenapa rumahnya di situ gitu kan? Padahal depannya jalur sesar Lembang gitu kan. Apa dia tidak tahu di situ sesar Lembang itu aktif gitu kan? Nah, pertanyaan seperti itu kan. Ya tinggal bagaimana tadi kita mensikapi. Karena orang geologi itu melihat satu singkapan seperti itu bisa jadi berbeda penafsiran tergantung bagaimana dia menjelaskan ya. Jadi kalau saya lihat misalkan ini sebagai suatu batuan yang banyak kekarnya, sisi geologi ini berbahaya nih, karena kekar-kekar ini akan menjadi bidang yang mudah lapuk. Karena air masuk, bidang lapuk, jadilah bidang yang cepat pecah. Nanti rockfall misalkan. Jadi kalau mau bikin bangunan di bawah sana, ya bahaya. Kalaupun tidak ada gempa, bisa jadi jatuhan batuan gitu kan. Nah, ternyata seperti itu. Tapi mungkin ada orang lain, nggak akan masalah lah selama tidak ada gempanya gitu kan. Tinggal bikin rumahnya aja yang bagus gitu, fondasinya. Mungkin seperti itu ya. Intinya makanya kita sering guyon karena orang strukturnya masih ada di situ, nggak akan ada gempa sesar Lembang gitu. Dulu seperti itu ya. Ingat Pak almarhum Prof. Sukendar Asikit. Profnya udah meninggal. Jadi intinya, nah kembali nih sedikit ya menyangkut karena saya menggambarkan ini termasuk cekungan Bandung. Jadi Bandung ini kan dikelilingi oleh tadi perbukitan ini. Kemudian di sininya rawa ya. Jadi bagian tengah dari cekungan Bandung endapan rawa. Endapan rawa itu seperti sekpon tadi yang saya gambarkan di sini. Jadi endapannya belum terkonsolidasi. Jadi kalau ada gempa itu mudah digoyang, amplifikasi gitu. Jadi kalau rumah di Bandung itu, terutama yang bagian selatan, harus ya strukturnya teman-teman teknik sipil yang lebih tahu gitu ya, strukturnya harus seperti apa. Kalau goncangan magnitudo besarnya misalkan 6,5 gitu. Karena apa? Karena Bandung itu bekas cekungan, masih relatif belum terkompaksi dengan baik gitu ya, masih belum padat, sehingga kalau gempa itu akan menghasilkan amplifikasi yang besar. Nah itu yang harus kita waspadai juga. Nah kemudian satu hal sedikit juga sejarah geologi, karena saya bicara geologi umum juga, kenapa Bandung menjadi cekungan? Jadi kalau tadi saya bicara ada Gunung Sunda, ada Gunung Sunda itu yang lebih besar dari Gunung Tangkuban Perahu, dia meletus gitu ya. Nah ini nih, ini Gunung Sunda kan, dia meletus, kemudian ini hancur jadi gunung yang anaknya, Gunung Tangkuban Perahu. Di sini ada sesar Lembang, ini ada Tangkuban Perahu. Nah Bandung ini akibat dari Sungai Citarum itu dulunya ke Cimeta ini, ke arah utara, tapi terbendung oleh endapan dari letusan Gunung Sunda, terbendung kemudian membendung menjadi cekungan Bandung sekitar 90.000 tahun. Makanya Bandung di bawahnya masih rawa gitu ya. Nah setelah itu jebol cekungan Bandungnya, ada yang menyebut di Curug Jongkong sana selatan Lewi Gajah, jebol jadilah kering, jadilah sekarang yang kita tahu Bandung seperti itu gitu ya. Nah tapi bawahnya Bandung itu pernah menjadi rawa yang sangat dalam. Enggak terlalu basah. Oke, ya cukup ya dari saya. Tapi kalau ada hal lain yang ingin ditanyakan nantilah sambil. Satu lagi Pak, ada yang mau nanya Pak? Oh ada, silakan. Pak, saya ingin nanya tentang sumber gempa sesar Lembang. Itu kedalamannya berapa? Terus cara tahu kedalamannya sekian meter itu gimana? Nah itu yang belum kita tahu persis. Karena gini, kita tahu sumber gempa itu kan hipocenter ya. Hipocenter di dalam itu tergantung dari, kalau di sini penelitian kita itu kan dangkal. Jadi cuma bidangnya itu, makanya sesar Lembang kenapa ada yang menyebut sesar sinistral, kemudian ada sekarang bicara lagi tentang nipis naik misalkan dari selatan. Karena kita tidak tahu persis dalamnya seperti apa. Itulah yang masih menjadi ganjalan buat kita. Jadi kalau kita tahu dalamnya bidangnya persis, kita akan bisa menentukan hipocenter dari sesar Lembang itu akan ada di sini misalkan. Karena kita tahu persis di dalamnya. Ini yang masih jadi kendala. Makanya apapun yang sekarang itu kan kita tahunya dari hipocenter dulu, dari epicenter. Dari epicenter kemudian diolah, baru kita akan mengetahui hipocenternya.
Jadi seperti itu. Jadi gempa kecil yang di Lembang cuma 3 magnitud itu akan sulit untuk menentukan epicenter persisnya di mana karena gempanya kecil gitu. Walaupun BMKG sudah berusaha ya, makanya sesar Lembang ini akhirnya gempanya di bagian barat, bukan seluruhan sesar Lembang kan, tapi di bagian barat karena cuma 2 magnitud dan itu relatif dangkal. Jadi kalau sesar Lembang ini 30 km, dia yang bergerak cuma segmen di bagian sini saja. Makanya gempanya dangkal dan kemudian magnitudnya kecil. Tapi kalau Bagaimana kita membayangkan turunnya? sesar Lembang 30 km, Bagaimana naiknya ini? Licin harusnya dia tau. lebih dalam dan menghasilkan magnitud yang jauh Nanti lebih akan sepatu. itu yang sebenarnya kita waspadai, makanya dihitung sebagai magnitud maksimumnya karena kita ingin tahu 30 km ini berapa sih, itu yang Ya, kita tapi standar. biasanya di apa untuk kebutuhan sipil gitu ya, itu magnitud iya. maksimum ya. Ya. Cukup ya. Oke, siap. Nah, saya masih senang ngedongeng gitu. Saya juga sedang dengerin Pak, cuma hujan tidak mendukung Pak. Sambil nunggu teman yang lain. Tepuk tangan untuk Pak. Oke, berarti sekarang mobilisasi ya. Mau foto dulu Pak di sini. Oh, foto dulu, Lagi oke. di pos A.